Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Saya di sini mewakili kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Ulumul Quran berasal dari kata ulum dan juga Al-Quran. Ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilm yang artinya ilmu-ilmu, sedangkan Al-Quran merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai pedoman untuk hidup manusia dan membacanya bernilai ibadah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran merupakan ilmu-ilmu yang digunakan untuk memahami dasar-dasar dan seluk-beluk Al-Quran, baik dari segi aspek asbabun nuzul, ayat-ayat makkiyah dan madaniyah, kodifikasi Al-Quran, nasikh dan mansukh, tafsir, cara penulisan. Itu sebabnya ulumul Quran mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Untuk pembahasan mengenai ruang lingkup ulumul Quran akan disampaikan oleh teman saya, Desi Andriani. Kepada Desi Andriani, saya persilakan. Saya Desi Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ulumul Quran. Ruang lingkup ulumul Quran sangatlah luas. Beberapa ulama ulumul Quran saling mengemukakan pendapatnya masing-masing. Di antaranya ada Muhammad Hasbi As-Siddiqi berpendapat ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri atas 17 pokok, yaitu ilmu mawatin al-nuzul. Ilmu ini menerangkan tentang tempat turun ayat, masanya, awalnya, dan akhirnya. Lalu yang kedua ada ilmu tawarikh al-nuzul. Ilmu ini menjelaskan masa turun ayat, urutan turunnya ayat satu persatu dari permulaan sampai akhirnya, serta urutan turun surah dengan sempurna. Lalu yang ketiga, ilmu asbab al-nuzul. Ilmu ini menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat. Yang keempat ada ilmu qiraat. Ilmu ini menerangkan bentuk-bentuk bacaan Al-Quran yang telah diterima oleh Rasulullah SAW. Ada 10 qiraat yang sah dan beberapa macam pula yang tidak sah. Yang kelima ada ilmu tajwid. Ilmu ini menerangkan cara membaca Al-Quran dengan baik, menerangkan di mana tempat memulai, berhenti, bacaan panjang dan pendek, dan sebagainya. Yang keenam ada ilmu gharib Al-Quran. Ilmu ini menerangkan makna kata-kata yang ganjil dan tidak terdapat dalam kamus-kamus bahasa Arab yang biasa atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Ilmu ini berarti menjelaskan makna kata-kata yang pelik dan tinggi. Yang ketujuh ada ilmu i'rab Al-Quran. Ilmu ini menerangkan baris kata-kata Al-Quran dan kedudukan dalam susunan kalimat. Yang kedelapan ada ilmu wujuh wal al-nazair. Ilmu ini menerangkan kata-kata Al-Quran yang mengandung banyak arti dan menerangkan makna yang dimaksud pada tempat tertentu. Yang kesembilan ada ilmu ma'rifah al-muhkam wal al-mutasyabbih. Ilmu ini menjelaskan ayat-ayat yang dipandang muhkam atau jelas maknanya dan yang mutasyabbihat atau samar maknanya atau masih perlu ditakwilkan. Yang kesepuluh ada ilmu nasikh wal mansukh. Ilmu ini menerangkan ayat-ayat yang dianggap mansukh atau yang dihapuskan oleh sebagian mufassir. Yang ke-11 ada ilmu badai Al-Quran. Ilmu ini bertujuan dengan menampilkan keindahan-keindahan Al-Quran dari sudut kesusastraan, keanehan-keanehan, dan ketinggian balaghahnya. Yang ke-12 ada ilmu i'jaz Al-Quran. Ilmu ini menerangkan kekuatan susunan dan kandungan ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat menghubungkan para sastrawan Arab. Yang ke-13 ada ilmu tansub ayat Al-Quran. Ilmu ini menerangkan persesuaian dan keserasian antara suatu ayat dan ayat yang di depannya dan atau ayat yang di belakangnya. Yang ke-14 ada ilmu aqsam Al-Quran. Ilmu ini menerangkan arti dan maksud sumpah Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ke-15 ada ilmu amsal Al-Quran. Ilmu ini menerangkan maksud perumpamaan-perumpamaan yang dikemukakan di dalam Al-Quran. Yang ke-16 ada ilmu jidal Al-Quran.
Ilmu ini membahas bentuk-bentuk dan cara-cara debat dan bantahan Al-Quran yang dihadapkan kepada kaum musyrik yang tidak bersedia menerima kebenaran dari Tuhan. Yang terakhir atau yang ke-17 ada ilmu adab tilawah Al-Quran. Ilmu ini memaparkan tata cara dan kesopanan yang harus diikuti ketika membaca Al-Quran. Terima kasih kepada Anissa Fitriani dan Desi Andriani yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Saya Ahmad Seman akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu materi sejarah pertumbuhan ulumul Quran dan pentingnya mempelajari ulumul Quran. Ada beberapa pendapat mengenai kemunculan istilah ulumul Quran. Yang pertama ada pendapat Asyuyuti dalam pengasas kitab Al-Itqan yang mengatakan bahwa ulum Al-Quran muncul pada abad ke-6 Hijriah oleh Abu Farij bin Al-Jauzi. Pendapat kedua ada pendapat Az-Zafani yang menyatakan bahwa ulumul Quran muncul pada awal abad ke-5 Hijriah melalui tangan Al-Hufi dalam karyanya yang berjudul Al-Burhan fi Ulumul Quran. Lalu ada pendapat ketiga, pendapat Abu Syahbah, istilah ulumul Quran muncul dengan ditulisnya kitab Al-Mabani fi Nazam Al-Ma'ani yang ditulis tahun 425 Hijriah sekitar abad ke-5 Hijriah. Lalu pendapat keempat ada pendapat Syubi As-Salih yang menyatakan bahwa istilah ulumul Quran sudah muncul sekitar abad ke-3 Hijriah, yaitu ketika Ibnu Al-Mazuban menulis kitab yang berjudul Al-Hawi fi Ulumul Quran. Selanjutnya ada perkembangan ulumul Quran. Perkembangan ulumul Quran terbagi tiga masa. Ada masa sebelum kodifikasi, masa persiapan kodifikasi, dan masa kodifikasi ulumul Quran. Yang pertama ada masa sebelum kodifikasi ulumul Quran. Pada masa ini sebenarnya sudah timbul benih kemunculan ulumul Quran yang dirasakan semenjak Nabi Muhammad SAW masih ada. Hal ini ditandai dengan gairah semangat yang terpancar dari sahabat-sahabat dalam mempelajari sekaligus mengamalkan Al-Quran dan memahami ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Perkembangan Al-Quran pada masa ini hanya sebatas dari mulut ke mulut. Masih belum ada pembukuan teks Al-Quran karena ditakutkan tercampurnya Al-Quran dengan sesuatu selain Al-Quran. Di samping itu, Rasulullah SAW juga merekomendasikan untuk tidak menulis Al-Quran. Dalam hadisnya beliau mengatakan, "Janganlah kalian menuliskan sesuatu dariku, dan barang siapa menulis selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapuskannya. Dan ceritakanlah sesuatu yang berasal dariku, tak ada dosa. Namun barang siapa mendustakanku secara sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka." Yang selanjutnya ada masa persiapan kodifikasi ulumul Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah tersebar luas. Orang-orang Arab yang turut serta dalam ekspansi wilayah berasimilasi dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal bahasa Arab, sehingga dikhawatirkan Arabisitas bangsa itu akan lebur dan Quran itu akan menjadi kabur bagi kaum muslimin bila ia tidak dihimpun dalam sebuah mushaf, sehingga mengakibatkan kerusakan yang besar di dunia ini akibat salah dari interpretasi yang dalam pemaknaan Al-Quran. Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar Al-Quran dihimpun dalam suatu mushaf. Mushaf inilah yang kemudian disebut dengan mushaf Utsmani. Pada masa Ali radhiyallahu anhu terjadi banyak penyimpangan dalam pembacaan bahasa Arab, sehingga beliau mengkhawatirkan akan kekeliruan dalam membaca, terlebih memahami Al-Quran. Beliau memerintahkan Abu Aswad Ad-Dauli untuk menyusun suatu metode demi menjaga ketatabahasaan Al-Quran, maka lahirlah ilmu nahwu dan i'rabul Quran. Kemudian pada masa Bani Umayyah, para pemuka sahabat dan tabi'in mengarahkan perhatian mereka pada penyebaran ilmu-ilmu Al-Quran, tetapi ini hanya sebatas periwayatan dan penerimaan. Jadi ilmu-ilmu yang telah ada belum sempat terkodifikasi. Selanjutnya masa kodifikasi ulumul Quran. Pada masa pengkodifikasian banyak bermunculan kitab-kitab dan ilmu-ilmu baru yang mengenai Al-Quran, meskipun pada awalnya ilmu yang diprioritaskan hanyalah ilmu tafsir. Pada abad ketiga Hijriah muncul ilmu Asbabun Nuzul yang disusun oleh Ali bin Al-Madini, dan ilmu-ilmunya seperti ilmu nasih,
wal mansukh, ilmu qiraat, dan ilmu makki madani. Pada 4 Hijriah muncul ilmu gharib Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar As-Sijistani. Begitulah seterusnya hingga abad ke-14 Hijriah. Selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya, yaitu pentingnya mempelajari ulumul Quran. Di dalam ulumul Quran terdapat berbagai macam ruang lingkup atau bahasan-bahasan lainnya. Jadi, dengan mempelajari ulumul Quran, seorang dapat diharapkan memahami, menafsirkan, menerjemahkan, menterangkan kesucian Al-Quran, serta juga mengamalkan dan juga mengambil hikmah dari kisah-kisah dan juga permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Quran. Ulumul Quran sangat penting dan terlebih pada saat sekarang. Demikian pula ilmu-ilmu modern lain dapat dijadikan sarana menggali mutiara-mutiara Al-Quran. Al-Quran menempatkan diri sebagai sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi perkembangan peradaban manusia. Semakin dikaji dan digali lebih dalam, maka akan ditemui sisi-sisi pengetahuan baru. Berdasarkan kenyataan yang ada, maka sangat wajar bila As-Suyuti berkomentar bahwa pintu ilmu ini senantiasa terbuka bagi setiap generasi dan setiap periode. Begitu juga terbuka bagi munculnya persoalan-persoalan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Karena itu, tugas lama ialah memberikan solusi yang tepat dalam merespon perkembangan yang ada sebaik mungkin. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan khilafan dari materi yang kami bawakan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.